Semua pasukan Sung Jinwoo pun maju serentak untuk melawan sang bos raksasa tersebut. Dengan kekuatan penuhnya, semua shadow milik Jinwoo pun berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka di hadapan sang raja. Terlihat sang bos raksasa masih duduk terdiam santai. Dia merasa jika para serangga-serangga di depannya saat ini tak sepadan dengan dirinya. Jinwoo dari kejauhan mengawasi pergerakan para prajuritnya layaknya komandan sekaligus ahli strategi yang sedang bermain catur. Saat dua mata mereka saling bertatapan, seakan-akan sang bos raksasa ingin menunjukkan perbedaan kekuatannya. Dia pun menebaskan senjatanya dengan kekuatan penuh. Gelombang yang sangat kuat pun menghancurkan ratusan prajurit sang monark dengan hanya sekali serangan saja. Jinwoo sangat terkesan dengan kekuatan yang sangat luar biasa kuat tersebut. Karena dengan kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu, jika Jinwoo maju tanpa rencana, dia mungkin akan kesulitan saat melawan monster tersebut. Jinwoo mengakui kehebatan dari sang raksasa di depannya. Dia awalnya ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan sangat cepat. Namun seluruh badan sang monster saat ini dilapisi oleh mana sihir yang sangat kuat dan tebal layaknya baju zirah yang sangat kokoh. Hal itu adalah halangan yang sangat merepotkan, membuat Jinwoo sampai heran bagaimana bisa ada makhluk hidup seperti ini. Selalu ada dua cara untuk melewati sebuah halangan. Yang pertama adalah melarikan diri dan mengabaikannya. Atau pilihan yang kedua, yaitu membereskan semua halangan yang ada di depanmu sampai ke akar-akarnya. Salah satu shadow raksasa milik Jinwoo berusaha memberikan serangan dari samping sang bos raksasa. Tapi terlihat sang bos raksasa itu dapat menangkis serangannya, serta menebas sang shadow hingga menjadi dua dan sirna. Ratusan prajurit semut berusaha menyerang dari bagian bawah. Melalui kaki sang monster raksasa, nampak dirinya saat ini telah diselimuti ratusan makhluk summon milik Sung Jinwoo. Karena ukurannya tak sepadan, membuat sang raksasa dengan mudah menerbangkan para kawanan semut tersebut. Hal ini sempat menyulut emosi dari Beru, yang saat ini berada di samping rajanya. Saat Beru ingin bergerak maju, hal itu pun ditahan oleh Sung Jinwoo. Karena menurut Jinwoo akan sia-sia saja menyerang tanpa tahu terlebih dahulu kelemahan dari musuhnya. Jinwoo sudah memperhitungkan segala hal yang terjadi saat ini, dengan semua prajuritnya yang menyerang dan mencari kelemahan dari sang bos monster. Hal itu akan membuat pertarungan lebih efisien dan tak membuang-buang mana Jinwoo saat ini. Tentu meski Jinwoo memiliki jumlah mana yang saat ini berada di luar akal sehat, namun dengan terbunuhnya banyak shadow miliknya, hal ini juga akan memerlukan jumlah konsumsi mana yang tidak sedikit pula. Perlahan-lahan mana Jinwoo pun terkuras dengan sangat cepat, hanya untuk mencari celah kelemahan dari sang bos raksasa di depannya saat ini. Karena mana sihir yang menyelimuti tubuh sang bos monster, membuatnya sangat percaya diri akan pertahanan yang dia miliki, sampai-sampai raksasa itu tak menahan sama sekali serangan yang datang padanya. Namun Jinwoo teringat akan beberapa momen yang dimana sang bos monster menahan serangan shadow milik Jinwoo sebelumnya. Tentu itu adalah sebuah celah yang memang Jinwoo sedang cari. Dengan cepat Jinwoo mensummon Kaisel dan bergegas menyerang sang bos raksasa bersama kedua komandannya yaitu Beru dan Igris. Sang bos raksasa yang melihat Igris dan Kaisel menyerang bersama merespon dengan sangat cepat. Dia berfokus pada Igris karena saat ini Igris terlihat mengeluarkan pedang besar milik Baran. Igris pun akan menyerang dirinya dengan kekuatan yang terlihat sangat kuat dan membahayakan dirinya. Saat serangan yang sangat kuat dilepaskan dari pedang yang Igris genggam, sang bos raksasa yang sudah siap pun menghindari serangan itu dengan refleks yang dia miliki. Namun di sini hal itulah yang ditunggu-tunggu oleh sang monark. Saat sang bos menyerang Kaisel yang ditunggangi oleh Igris, nampak jika Igris bergerak dengan sangat cepat melalui tangan besar milik sang bos raksasa. Dengan sangat kuat, serangan petir dilepaskan Igris ke arah mata sang bos raksasa. Serangan itu kembali dihalau oleh tangan besar milik sang bos tersebut. Namun Jinwoo yang sudah memperhitungkan hal ini, dengan cepat dia bergerak dan menebas dagger tajamnya ke salah satu mata dari sang bos monster. Akhirnya terlukalah mata kanan dari sang bos raksasa itu. Dengan senyum puasnya, Jinwoo pun sudah menduga jika sisi itulah yang menjadi celah untuk dirinya menghabisi sang raksasa ini. Beru juga tak ingin berdiam saja. Dia pun melukai seluruh tubuh sang bos monster dari segala penjuru dengan cakar super tajamnya. Skill Monarch Authority pun dikeluarkan oleh Jinwoo untuk mengendalikan semua dagger tajam yang dia miliki saat ini. Dengan semua dagger itu, tentu serangan Jinwoo menjadi lebih cepat dan efisien sekarang. Tebasan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Sung Jinwoo. Dari kejauhan, Yun Jinho dan Hanekawa menyaksikan pertarungan yang nampak sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan Hanekawa sampai berpikiran jika pemandangan yang saat ini dia saksikan bukanlah pertarungan antara hunter dan monster, melainkan ini adalah pertarungan monster melawan monster. Yun Jinho pun semakin bangga terhadap Yunim-nya yang terlihat sangat kuat saat ini. Kembali pada pertarungan Jinwoo melawan sang bos raksasa. Jinwoo terus mengincar dan menyerang salah satu mata dari sang bos monster. Hingga akhirnya Jinwoo mengeluarkan skill critical slash-nya.
Hal itu membuat salah satu mata sang bos raksasa pun hancur. Tak ingin membuang waktu lagi, Jinwoo pun berteriak memanggil komandan terkuatnya yaitu Beru. Seakan-akan Beru sudah mengetahui maksud dari rajanya. Dengan sangat cepat dia bergerak ke arah mata sang bos raksasa tersebut. Dia pun masuk ke dalam tubuh sang bos raksasa melalui mata yang sudah hancur sebelumnya. Beru pun mengeluarkan skill slash ke berbagai penjuru hingga membuat sang monster terluka dari dalam. Memang di sini sang bos monster memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa kuat dari luar. Namun jika dia diserang dari dalam, maka tentu tubuhnya sama seperti makhluk hidup lainnya. Hal ini membuat sang bos raksasa pun terluka sangat parah hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sampai pada akhirnya, notifikasi pun muncul didapatkan jika Jinwoo telah naik level kembali.